Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu kami dari kelompok 7 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya perkenalkan saya Kalista Florencia dan Wempi Chandra dari kelompok 7. Saat ini kami akan membahas materi tentang segmentation and departmentalization. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua konsep penting dalam manajemen organisasi, yaitu segmentation dan departmentalization. Segmentation merujuk pada pembagian pasar atau sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Sedangkan departmentalization adalah proses pengelompokan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih terstruktur. Kedua konsep ini sangat relevan dalam mengoptimalkan kinerja organisasi dan memaksimalkan potensi yang ada. Dan bahwasanya dalam dunia ekonomi, akuntansi, dan manajemen, segmentasi dan departementalisasi adalah konsep penting yang membantu organisasi untuk mengelola sumber daya, operasi, dan tanggung jawab secara lebih terstruktur dan efisien. Kedua konsep ini sering digunakan untuk memastikan bahwa organisasi dapat fokus pada tujuan strategis, mengukur kinerja, dan mengoptimalkan hasil. Definisi segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi suatu entitas, seperti pasar, pelanggan, atau operasi organisasi, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau tujuan tertentu yang sama. Dalam konteks organisasi, segmentasi sering digunakan untuk memahami berbagai unit bisnis atau divisi yang memiliki fokus berbeda. Jenis segmentasi 1. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Contoh, perusahaan kosmetik membagi pelanggan menjadi remaja dan dewasa untuk menawarkan produk yang sesuai. 2. Segmentasi geografis membagi pasar atau operasi berdasarkan wilayah geografis, seperti negara, kota, atau zona iklim. Contoh, perusahaan makanan cepat saji menyesuaikan menu di setiap negara berdasarkan preferensi lokal. 3. Segmentasi produk memisahkan produk atau layanan berdasarkan jenis atau kategori. Contoh, perusahaan elektronik membagi produknya menjadi televisi, ponsel, dan perangkat rumah tangga. 4. Segmentasi pelanggan fokus pada kelompok pelanggan tertentu berdasarkan kebutuhan mereka. Contoh, bank menawarkan produk tabungan khusus untuk mahasiswa dan kredit usaha kecil untuk pengusaha. Tujuan segmentasi 1. Memahami kebutuhan spesifik pelanggan atau pasar. 2. Mempermudah alokasi sumber daya secara efektif. 3. Menyusun strategi pemasaran atau operasional yang lebih relevan. 4. Mengukur kinerja berdasarkan fokus unit atau divisi. Manfaat segmentasi 1. Pemahaman pasar yang lebih baik. 2. Efisiensi alokasi sumber daya. 3. Strategi yang tepat sasaran. 4. Peningkatan loyalitas pelanggan. Keuntungan segmentasi 1. Memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pelanggan atau operasi tertentu. 2. Meningkatkan fokus strategis pada prioritas utama. 3. Memungkinkan penyesuaian strategi untuk tiap segmen. Langkah-langkah segmentasi 1. Identifikasi kriteria segmentasi. 2. Analisis pasar. 3. Evaluasi daya tarik segmen. 4. Penetapan segmen target. Pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah sistem pelaporan yang menentukan harga pokok produksi sebuah produk, sehingga menghasilkan pelaporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit lainnya dalam perusahaan. Metode pelaporan segmen. Ada dua metode untuk membuat pelaporan segmen untuk setiap pusat laba, yaitu 1. Absorption costing, full costing, membebankan semua biaya manufaktur ke produk, bahan bak langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap adalah hal yang menentukan biaya produk. 2. Variable costing, direct costing, membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Overhead tetap dilaksanakan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk.
Keunggulan dan kelemahan metode ABSORPTION Costing, FULL Costing. Keunggulan 1. Menghitung jumlah biaya overhead dengan komprehensif karena memasukkan dua jenis biaya yaitu overhead tetap dan overhead variabel. 2. Metode ini dapat melakukan penundaan dalam biaya overhead ketika produk belum terjual. 3. Pembebanan biaya overhead atas produk yang belum terjual dapat dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kelemahan 1. Kelemahan metode absorption costing, full costing, adalah harga jual menjadi lebih tinggi karena metode absorption costing, full costing, mengasumsikan bahwa pelanggan bersedia membayar tinggi untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Keunggulan dan kelemahan metode variable costing, DIRECT costing. Keunggulan 1. Membantu dalam mengendalikan biaya. 2. Membantu pengambilan keputusan jangka pendek. 3. Membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. Kelemahan 1. Penerapan variable costing, direct costing, hanya digunakan untuk perusahaan yang penentuan labanya berdasarkan volume penjualan. Sehingga variable costing, direct costing, tidak dapat diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya menghasilkan kerugian yang tidak normal untuk perusahaan. 2. Penerapan variable costing, direct costing, membuat kesulitan dalam memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Definisi departmentalization. Departementalisasi adalah proses mengelompokkan tugas, pekerjaan, atau fungsi yang serupa ke dalam unit atau departemen tertentu dalam suatu organisasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan tanggung jawab. Jenis departementalisasi 1. Berdasarkan fungsi, functional departmentalization, mengelompokkan aktivitas berdasarkan fungsi utama, seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau sumber daya manusia. Contoh, Departemen Keuangan mengelola anggaran, sedangkan Departemen Pemasaran menangani promosi. 2. Berdasarkan produk, product departmentalization, mengelompokkan aktivitas berdasarkan lini produk. Contoh, perusahaan teknologi membagi organisasi menjadi divisi komputer, ponsel, dan perangkat lunak. 3. Berdasarkan geografis, geographical departmentalization, membagi unit organisasi berdasarkan wilayah operasional. Contoh, perusahaan multinasional memiliki kantor regional di Asia, Eropa, dan Amerika. 4. Berdasarkan pelanggan, customer departmentalization, fokus pada jenis pelanggan tertentu. Contoh, bank memiliki divisi khusus untuk melayani nasabah retail dan korporasi. 5. Berdasarkan proses, process departmentalization. Contoh, pabrik otomotif memiliki departemen perakitan, pengecatan, dan pengujian kualitas. Tujuan departementalisasi 1. Memastikan bahwa setiap unit atau departemen memiliki tanggung jawab yang jelas. 2. Meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi. 3. Mengurangi redundansi dalam pelaksanaan tugas. 4. Memudahkan manajemen dalam mengoordinasikan pekerjaan antar unit. Manfaat departementalisasi 1. Kejelasan peran dan tanggung jawab 2. Efisiensi operasional 3. Peningkatan koordinasi 4. Adaptabilitas yang lebih baik. Keuntungan departementalisasi 1. Mendorong efisiensi operasional 2. Meningkatkan kejelasan peran dan tanggung jawab 3. Mempermudah pengawasan dan pengendalian 4. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya di sini kami akan membahas kasus segmentasi 1. Industri retail. Perusahaan seperti H&M membagi pelanggan berdasarkan usia, remaja, dewasa muda, dan lokasi geografis, Asia, Eropa. 2. Perbankan, bank menawarkan produk berbeda untuk mahasiswa, profesional muda, dan korporasi. Lalu ada kasus departmentalization 1. Manufaktur, pabrik otomotif membagi departemen berdasarkan proses kerja, seperti perakitan dan kontrol kualitas 2. Perusahaan multinasional, departemen regional menangani operasi lokal, sementara kantor pusat fokus pada strategi global. Kesimpulan dari materi segmentation dan departmentalization, bahwa segmentasi membantu organisasi memahami kebutuhan pasar atau unit tertentu, sementara departementalisasi memastikan fungsi internal dijalankan dengan baik,
sehingga penerapan keduanya secara tepat dapat meningkatkan fokus strategis, kinerja, efisiensi operasional, dan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Segmentation dan departmentalization adalah dua elemen penting yang saling mendukung dalam menciptakan organisasi yang lebih efisien dan fokus. Melalui segmentation, perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat untuk berbagai segmen pasar, sementara departmentalization memastikan alur kerja yang terorganisir dan memudahkan koordinasi antar bagian. Seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Dengan memanfaatkan kedua konsep ini secara optimal, kita dapat mengarah pada kesuksesan yang lebih terstruktur dan terarah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Terima kasih juga untuk Ibu Eni Purwaningsih, SEMAK, selaku dosen akuntansi manajemen. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Salam sukses dan sampai jumpa.